Ada apa dengan 25.000 pasukan Wagner tiba-tiba hari Sabtu kemarin keluar dari Ukraina, balik masuk ke Rusia menuju Moskow dengan emosi tinggi. Dengan full battle army lengkap senjata akan menyerbu Moskow kah? Dalam siaran resmi, Yevgeny Prigozhin, dia terus meneriakkan kemarahannya atas tindakan yang dilakukan petinggi militer dan Kementerian Pertahanan Rusia sebagai incompetence dan lack of leadership, tidak memiliki kemampuan militer dan tidak memiliki kepemimpinan perang. Bayangkan diri Anda sebagai Prigozhin misalnya, bosnya dari Wagner, pemimpin pasukan tentara bayaran di mana sekitar bulan Mei 2023 dia sudah teriak-teriak minta amunisi ketika perang di Bakhmut, Ukraina. Wilayah terbesar dan terlama pertempuran antara Rusia dan Ukraina. 70% tentaranya tidak punya amunisi lagi di bulan Mei tersebut. Moral tentaranya terpukul. Namun di tentara struktural atau tentara aslinya Rusia malah banyak yang mabuk-mabukan termasuk komandan di lapangannya. Kita semua tahu bahwa kemenangan terbesar dalam perang di wilayah Ukraina adalah ketika penaklukan wilayah Bakhmut ini yang merupakan kemenangan dari tentara Wagner, pasukan tentara bayaran tersebut. Kemenangan Wagner adalah tamparan keras pada militer Rusia, terutama Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Panglima Militer Gerasimov, karena seakan menunjukkan ketidakmampuan memimpin tentara Rusia. Karena itu drama yang dilakukan adalah tidak memberikan amunisi kepada Wagner. Kemudian beberapa kali terjadi malah tentara Rusia yang menyerang markas Wagner yang menimbulkan korban jiwa tentara Wagner. Ini bisa dikatakan salah sasaran, namun Wagner tidak percaya ini targeted. Memang Wagner diasasin oleh tentara Rusia. Selain menunjukkan ketidakmampuan militer Rusia, juga penusukan backstep dari belakang oleh tentara Rusia kepada tentara Wagner. Dan terakhir, puncak kekesalan dari Wagner adalah tentara Wagner akan dijadikan tentara cadangan di angkatan bersenjata Rusia dan diberi kepangkatan alias jadi tentara beneran dalam struktur militer Rusia. Demikian surat keputusan Kementerian Pertahanan Rusia yang ditandatangani oleh Pak Menhan Sergei Shoigu. Prigozhin dan Wagner meradang, tidak terima 25.000 pasukannya diambil begitu saja. Maka dia menuntut balas akan menyerang Moskow yang ditarget Kementerian Pertahanan dan pemimpin militer Rusia. Yang Wagner tuntut, berikan amunisi, perpanjang kontrak militer kembali dengan nilai yang naik, bukannya diambil jadi tentara Rusia. Ketika langkah Prigozhin dan Wagner balik badan dari Bakhmut, Ukraina, masuk balik ke wilayah Rusia bagian selatan tersebut, kemudian Wagner menaklukkan markas militer tentara Rusia di kota Rostov-on-Don. Maka Moskow menggunakan kata treason dan munity dalam kalimat resminya terhadap Wagner Group. Treason adalah pengkhianatan kepada negara dalam usaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Munity adalah pemberontakan kepada atasan seperti awak kapal melawan sang nahkoda kapal. Wagner dimasukkan dalam kategori tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, ada info menarik. Sebulan sebelum kejadian pasukan Wagner balik badan masuk ke Rusia sampai mendekati Moskow dengan jarak tinggal 200-an kilometer atau sejarak Cirebon Jakarta, info tersebut kita lengkapi. Sejak 2 minggu yang lalu, Kongres Amerika sudah membicarakan kemungkinan akan terjadinya serangan ke Moskow oleh Prigozhin. Bahkan Prigozhin sendiri bicara langsung dengan petinggi parlemen Amerika dan pejabat militer Amerika secara rahasia. Kemungkinan besar serangan itu didukung oleh Kongres Amerika, juga disetujui oleh pemerintah Amerika yang sekarang di bawah administrasi Biden yang sudah mulai terkikis kepercayaan rakyat Amerika kepadanya. Mereka butuh sebuah prestasi, di mana kalau Prigozhin berhasil menaklukkan Moskow dan menggantikan Presiden Putin, maka Amerika akan bersorak gembira. Menang itu Amerika. Tentunya Amerika bergegas dukung Prigozhin dengan semangat sekali mereka itu. Prigozhin pun berkali-kali mengatakan Rusia akan ada perubahan besar, akan ada pemimpin baru. Walau masih unconfirmed, Kongres Amerika tahu apa yang akan dilakukan Prigozhin. Amerika diperkirakan mendukung dengan dana dan amunisi ke Prigozhin sejak minggu lalu. Di sini Amerika lupa, Putin mantan KGB dan mantan FSB, Badan Intelijen Federal Rusia atau FBI-nya Rusia, juga petinggi FVR atau CIA-nya Rusia, dan mengenal Prigozhin sejak masih berjualan hotdog dan punya restoran di Saint Petersburg. Keduanya berasal dari tempat yang sama hingga Prigozhin menjadi orang kepercayaan Putin yang menyediakan makan Putin dan tentara Rusia hingga saat ini. Sandiwara Prigozhin berhasil, Amerika dikerjain. Hanya kurang dari 24 jam setelah Wagner yang di kota Rostov ditelepon oleh kamrat Putin lainnya, yaitu Presiden Belarusia Alexander Lukashenko kepada Prigozhin dengan kalimat klasik, "Ayo pulang, selesai sudah hingar-bingar tadi." Sebagian besar tuntutan Wagner dipenuhi. Mereka balik kampung dulu. Di Belarus, Putin pinjam tangan buat menggampar menhannya dan militernya Rusia. Kemungkinan besar akan terjadi pergantian di militer Rusia dalam waktu dekat. Wagner sekarang sudah meninggalkan wilayah selatan Rusia sejak hari Minggu kemarin.
Amerika terkecoh lagi, seperti halnya media barat. Kalau kita kaum Newmind gak terkecoh lah, kita tetap anti world ordernya Amerika dan barat yang culas dan berpihak pada orang kaya, dimana kita ke depan akan mengatur dunia kok. Ya kita belajarlah dari Rusia. Peace.